gitu banyak yang coba menyimpangkan, membiaskan makna Natal itu. Bahkan ada yang bikin bukan Merry Christmas, Merry Xmas, jadi X gitu, unknown ya, nggak tahu siapa X itu kan, Mister X gitu ya. Ada lagi jadi sekarang tuh jadi Happy Holiday karena itu ya jadi liburan, dan ada banyak hal, tambah lagi ada Santa Claus ya. Santa Claus sendiri sebetulnya seorang tokoh dari tokoh Katolik dari satu gereja Santo Catherine. Itu abad ke-13 ya, dia bagi-bagi hadiah, kado. Dan itu itu terus dijadikan lantas ketika itu ada momen Natal, itu entah bagaimana itu digabungkan ya. Legenda itu digabungkan, lantas lama-lama dia malah mengambil alih gitu ya. Mengambil alih Yesusnya, seperti tadi disampaikan itu benar sekali. Tapi lebih parah lagi, saya pernah di Singapura di airport, saya lihat itu pohon Natal bukan Yesus, nggak ada salibnya, bukan juga Santa Claus. Tahu nggak Bapak Ibu yang dikantung di situ apa? Pokemon. Jadi Pokemon tuh ratusan itu nutupin pohon bentuknya pohon cemara begitu. Wah, ini udahlah ya. Kayak kita nggak tahu nanti 10 tahun lagi mereka ganti apa gitu ya. Tapi memang ini sangat-sangat menyimpangkan ya maknanya. Nah, memang Natal sendiri perayaannya itu ada banyak manuskrip itu catatan kuno asli ya. Jadi itu bukan diselenggarakan ketika pada abad keempat ya, ketika Kaisar Roma ya embrace Christianity, artinya menjadi Kristen. Bukan, ternyata itu dari tahun 120 sudah dirayakan. Sudah ada perayaan Christmas. Ada yang paling paling jelas itu manuskrip tahun 189. Jadi abad kedua itu jelas ditulis tanggal 25 Desember. Dan di Alkitab sendiri juga itu ditulis ya dalam kitab Lukas 1 ayat 26 itu jelas pada bulan ke-6 Gabriel datang kepada Maria. Tapi itu bulan ke-6 Ibrani ya. Bulan ke-6 Ibrani kan bulan Maret kalau di kita, kalau di kalender internasional yang kita pakai ini kalender Gregorian namanya ya, atau kalender internasional. Jadi kalau bulan 3 malaikat datang, di situ mengandunglah Maria, 9 bulan kemudian tentu bulan 12 ya. Nah, ada satu manuskrip itu tahun 189 itu jelas menuliskan tanggal 25 Desember. Dan ada satu gereja di Yunani sampai hari ini, gereja Yunani Ortodoks ya, itu merayakan penyunatan Tuhan Yesus tanggal 1 Januari. Nah, kalau orang Yahudi itu kan mereka disunat pada hari ke-8. Jadi kalau kita kurangi dari 1 Januari kurangi 8 tentu jatuhnya tanggal 25 Desember. Jadi itu satu hal yang sangat sederhana ya. Tentu ada yang banyak bilang, wah ini kan musim salju. Oh enggak, di Bethlehem musim salju tercatat cuma pernah terjadi itu 3 kali. Jadi itu jarang sekali musim salju. Yang musim salju di Israel bagian utara, Gunung Hermon memang itu salju. Saya pernah 2 kali ke sana pas memang bulan-bulan Desember itu salju di Gunung Hermon. Tapi Bethlehem memang cukup dingin, tetapi itu ada goa-goa tempat gembala itu membawa ternaknya kalau malam hari. Jadi no problem. Dan memang ternak-ternak itu sendiri, domba-domba itu bukan domba sembarangan juga. Ya, Pak Mayor, Bu Ailin, ya, saudara-saudara semua, itu ternyata domba untuk dipersembahkan di bait suci. Sehingga memang dia memang sekaligus itu diuji untuk tahan panas dan tahan cuaca dingin gitu ya. Dan itu juga gembala-gembala bukan gembala sembarangan, mereka sebetulnya pegawai dari bait suci, pegawainya para imam untuk mempersiapkan domba-domba persembahan. Karena di bait suci itu domba persembahan itu sangat penting sekali perannya. Jadi itu memang sangat spesial ya, dan kita percayalah kalau itu memang hari kelahiran Tuhan Yesus pasti Tuhan berikan cuaca yang terbaik dong ya. Masa hujan gitu ya, masa pas salju ya enggak ya. Nah itulah momen Natal. Jadi ada catatan ya Pak. Jadi Bapak Ibu semua ada manuskripnya. Jadi bukan itu baru nanti abad keempat waktu konsili Nikea ya. Waktu dari gereja Katolik Romawi, bukan. Jauh-jauh sebelumnya sudah dirayakan Natal. Tadi ada catatan tahun 1920,
tahun 170, tahun 189, dan juga dari gereja Yunani Ortodoks. Nah, Bapak Ibu mungkin secara singkat saya sampaikan, manuskrip tentang Alkitab semuanya ada 4.500 ya, nggak main-main ya, 4.500 manuskrip. Jadi semuanya itu tercatat lengkap, bukti histori sejarahnya. Jadi bukan sekedar dari mulut ke mulut ya. Mari kita kembali kepada makna Natal. Jelas namanya, malaikat berkata, namanya kau berikan namanya Yesus. Yesus artinya itu dari bahasa Ibrani Jehoshua ya, atau Yahweh Shua, artinya Allah yang menyelamatkan. Oh, ini ada dua Joshua di sini ya. Wah, itu namanya keren banget itu. Allah yang menyelamatkan. Joshua dan Yesus itu sama. Ya, dalam bahasa Yunani menjadi Iesus, dan kita mengambil nama itu dari bahasa Latinnya. Iesus jadi Yesus. Artinya Allah yang menyelamatkan. Jadi kalau ditanya, makna Yesus datang ke dunia ya cuma satu. Menyelamatkan manusia dari dosa-dosanya. Atau juru selamat. Sehingga kalau kita mau merayakan Natal, jadi begini Bapak Ibu, saya mau bikin konklusi simpel ya. Natal tanggal 25 Desember sama, itu betul. Tetapi yang salah adalah cara kita merayakannya. Kalau mau merayakan Natal dengan benar, rayakanlah dengan menyelamatkan jiwa-jiwa. Puji Tuhan, kita di Harvest Academy sudah di training, dan mari kita terus bersama-sama semangat menuai jiwa. Tuhan Yesus berkati.